I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan materi dari bab sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari bab 11, yaitu tentang efektivitas dan mutu sekolah. Efektivitas sekolah adalah penerapan berbagai sumber daya dan metode yang bertujuan untuk mencapai pembelajaran optimal di sekolah. Hal ini melibatkan pemberdayaan semua komponen sekolah seperti kepemimpinan, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, kegiatan pembelajaran, iklim pembelajaran, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah agar siswa belajar dan mencapai kompetensi yang ditetapkan. Dalam mencapai tujuan pendidikan, penting bagi sekolah untuk efektif dalam berbagai aspeknya. Menurut Taylor, sekolah efektif adalah sekolah yang memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi dapat belajar kurikulum yang penting di sekolah. Menurut Supardi, sekolah efektif adalah sekolah yang mampu memberdayakan komponen penting secara internal dan eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik dan akuntabel dalam mencapai visi dan misi sekolah dengan efektif dan efisien. Menurut Departemen Pendidikan Nasional pada 2007, sekolah yang baik memiliki beberapa kriteria, antara lain yang pertama, penerimaan siswa yang selektif berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan tes fisik. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan kondusif. Yang ketiga, iklim dan suasana yang mendukung pembelajaran. Yang keempat, guru dan tenaga pendidikan yang profesional dan memiliki kesejahteraan yang memadai. 5. Kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan siswa dengan motivasi belajar tinggi. Dan yang 6. Waktu belajar siswa yang cukup panjang sesuai dengan kebutuhan. 7. Proses pembelajaran berkualitas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa dan orang tua. Dan yang terakhir, yang ke-8, sekolah yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dengan demikian, sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai tujuan dan telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, memiliki iklim sekolah yang mendukung pembelajaran, dan menghasilkan output yang bermanfaat bagi lingkungan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah menekankan kerja sama erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya sekolah dan memberikan kemandirian kepada sekolah untuk berperan aktif dalam berproses tersebut. Materi kedua yaitu karakteristik sekolah yang efektif. Menurut Mortimer pada 1991, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan belajar dan staf. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi, berdelegasi wewenang yang jelas, dukungan masyarakat sekitar, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri, pelajar diberi tanggung jawab, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif, melakukan evaluasi yang berkelanjutan, kurikulum adalah sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lain, dan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anak. Standar nasional pendidikan menetapkan beberapa standar yang harus dipenuhi oleh sekolah efektif, yaitu yang pertama adalah standar isi. Sekolah harus memiliki kurikulum yang terstruktur, beban belajar yang sesuai, dan kalender pendidikan yang jelas. Yang kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran harus interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, serta memotivasi peserta didik untuk aktif dan berpartisipasi. Peserta didik juga harus diberikan ruang untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mereka. Yang ketiga, kompetensi lulusan. Sekolah harus menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan, pengetahuan, dan kepribadian, serta akhlak mulia, dan yang terakhir keterampilan untuk hidup mandiri. Yang keempat, standar tenaga
kualifikasi dan potensi mereka. Sedangkan tenaga pendidikan, sekolah harus memiliki tenaga administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan kebersihan yang memiliki standar dan sertifikat yang sesuai. Sarana dan prasarana, sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas, ruang pimpinan, perpustakaan, laboratorium, kantin, tempat olahraga, tempat ibadah, serta ruang lain yang diperlukan untuk pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dan selanjutnya, pengelolaan. Sekolah harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang mengedepankan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sekolah harus memiliki biaya investasi juga untuk sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap, serta biaya personal, yaitu biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik. Lalu selanjutnya, penilaian. Penilaian hasil belajar harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proyek kemajuan dan perbaikan. Penilaian ini digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, menyusun laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Dengan memenuhi standar-standar tersebut, sekolah dapat dianggap efektif dan mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 model yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas sebuah sekolah. Yang pertama, model tujuan. Model ini menekankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sekolah dianggap efektif jika dapat mencapai atau melebihi tujuan tersebut, termasuk kualitas pembelajaran, iklim pembelajaran, dan pencapaian akademik dalam ujian nasional. Yang kedua, model manajemen mutu sekolah. Model ini melibatkan semua anggota sekolah dalam fungsi dan perbaikan terus-menerus. Sekolah dianggap efektif jika mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan anggota sekolah, serta konstituensi internal dan eksternal, sambil mengendalikan perubahan yang terjadi. Penilaian efektivitas sekolah dalam model ini mencakup kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen proses, perencanaan, dan dampak terhadap masyarakat. 3. Model proses. Model ini menitik beratkan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam sekolah sebagai kriteria efektivitas. Kriteria yang digunakan meliputi kepemimpinan, komunikasi, partisipasi, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan, keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, pengajaran, manajemen kelas, dan strategi pengajaran. Efektivitas sekolah dalam model ini dilihat dari karakteristik internal sekolah, seperti gaya kepemimpinan, proses komunikasi, dan sistem evaluasi, serta karakteristik eksternal seperti situasi sekolah dan hubungannya dengan masyarakat. Dengan menggunakan model-model ini, kita dapat mengukur dan mengevaluasi efektivitas sebuah sekolah berdasarkan berbagai aspek yang mencakup tujuan manajemen dan prosesnya. Dalam usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah, Daryanto menyarankan beberapa langkah. Yang pertama, school review, yaitu evaluasi dan penilaian yang melibatkan seluruh komponen sekolah, termasuk orang tua dan tenaga